Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas PR analisis algoritma, mata kuliah desain dan analisis algoritma. Sebelumnya, perkenalkan saya Vini Sylvia, NPM 191705110 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, pada PR ini yang akan dibahas yaitu tentang base case, worst case, average case, dan big O dari ketiga algoritma sorting yaitu bubble sort, quick sort, dan mixed sort. Selain itu, kita juga akan membahas urutan dari ketiga kompleksitas algoritma di atas. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langsung saja kita untuk yang pertama bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Nah, ini adalah ilustrasinya. Misal kita mempunyai data yang belum terurut yaitu 6, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk iterasi yang pertama, kita bandingkan data pertama dengan data kedua. Jika data pertama lebih besar dari data kedua, maka akan ditukar. Nah, ini pengurutan yang dilakukan yaitu secara ascending. Nah, ini karena 6 lebih besar dari 1, maka posisinya akan ditukar. Setelah itu, data 6 ini akan dibandingkan dengan data setelahnya, yaitu data ketiga. Jika lebih besar, maka posisinya akan ditukar. Nah, proses perbandingan dan penukaran ini akan berlangsung hingga data terakhir dan data telah terurut sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk menentukan big O dari bubble sort, bisa dilihat di sini ada contoh algoritma dari bubble sort. Nah, di sini kita akan analisis ada berapa langkah yang dilakukan pada algoritma ini. Untuk pada baris kedua, N adalah length A, itu ada satu langkah. Lalu di swapped sama dengan false itu ada N langkah. Lalu di for I sama dengan 1 to N-1 inclusive do itu ada 3N N-1 langkah. Lalu di bagian swap A I-1, AI itu ada N kuadrat langkah. Kenapa? Karena dia berada di dalam for ini. Lalu untuk swapped sama dengan true itu juga N kuadrat. Sehingga didapatkan ada 5N kuadrat min 2N plus 1. Itu TN-nya atau kompleksitas waktu. Sehingga untuk mencari big O-nya kita ambil pangkat terbesar dari N yaitu N kuadrat. Dan didapatlah big O dari bubble sort itu N kuadrat. Nah, untuk base case dari bubble sort, kondisi base case terjadi apabila data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak N-1 kali, dengan 1 kali iterasi. Nah, di sini ada contoh, yaitu ada satu iterasi, 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi, memang datanya itu sudah terurut sejak awal, sehingga proses perbandingan ini hanya dilakukan untuk melakukan verifikasi keurutan data. Nah, pada base case bubble sort ini didapatlah persamaan running time yang diperoleh yaitu big O N sama dengan N. Atau big O-nya itu N. Lalu untuk worst case bubble sort. Nah, dalam kasus ini kita asumsikan kita akan mengurutkan array 4, 3, 2, 1 secara ascending atau menaik. Nah, di sini ada 4 iterasi, di mana iterasi pertama data awalnya itu kan 4, 3, 2, 1. Dibandingkan menjadi 3, 4, 2, 1. Setelah itu menjadi 3, 2, 4, 1 dan menjadi 3, 2, 1, 4. Itu untuk iterasi pertama. Iterasi kedua, 3, 2, 1, 4 itu menjadi 2, 3, 1, 4. Artinya data kedua itu bergeser ke depan atau ke kiri. Setelah itu 2, 3, 1, 4 menjadi 2, 1, 3, 4. Karena kita membandingkan data 3 itu. Kita bandingkan dengan data 1
artinya lebih besar, maka 3-nya geser ke kanan. Lalu menjadi 2134. Untuk iterasi yang ketiga, kita menggunakan patokan data ketiga, yaitu data 3. Itu hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya sudah terurut. Maka pada iterasi keempat itu hanya sebagai iterasi yang dilakukan untuk melakukan verifikasi keurutan data. Nah, dari langkah pengurutan di atas, terlihat bahwa setiap kali melakukan satu pas atau satu iterasi, data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak satu step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama, kita membutuhkan iterasi sebanyak 3 kali ditambah 1 kali pas untuk memverifikasi, yaitu pada iterasi keempat. Sehingga jumlah proses pada kondisi base case dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah proses itu sama dengan n kuadrat plus n. Dan didapatlah running time yaitu big O n kuadrat. Selanjutnya ada average case double sort. Pada kondisi average case, jumlah pas ditentukan dari elemen mana yang mengalami pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalnya ada array 1862. Nah, dari array 1862 ini dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak ke kiri adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Dari proses pengurutan di atas dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan diperlukan 2 buah passing, ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai x kuadrat plus x. Nah, dalam persamaan ini, x-nya itu melambangkan banyak pergeseran terbanyak, dan dia tidak akan pernah melebihi n. Sehingga dapat disimpulkan bahwa running time-nya big O n kuadrat. Algoritma yang kedua adalah quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, sedangkan yang lebih besar itu di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya, hingga semua elemen sudah terurut dengan benar. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kita ada data yang belum terurut, lalu kita ambil satu pivot. Di sini kita ambil 8, data di awal bukan di tengah. Lalu data-data yang lebih kecil daripada pivot itu diletakkan di sebelah kiri, sedangkan yang lebih besar itu diletakkan di sebelah kanan. Nah, artinya kita mempunyai 2 partisi ini, sebelah kiri dan sebelah kanan pivot. Nah, di partisi sebelah kiri, kita ambil satu pivot lagi. Nah, setelah itu, ini jadikan patokan untuk data yang lebih kecil berada di kiri dan yang lebih besar di kanan. Begitu juga di partisi yang sebelah kanan pivot awal tadi. Nah, itu dilakukan secara berulang hingga menghasilkan satu partisi-partisi kecil, dan kita hanya tinggal mengurutkan partisi-partisi tersebut atau menggabungkan data yang sudah terurut. Nah, selanjutnya untuk big O dari quicksort, di sini ada contoh algoritma quicksort. Nah, kita analisis di sini untuk P sama dengan partition A L0 HI itu ada 3 langkah. Untuk quicksort A L0 P-1 itu ada 3. Quicksort A P plus 1 HI itu ada 3. Lalu untuk proses deklarasi pivot sama dengan A HI itu ada 1. I sama dengan L0 itu 1. Lalu untuk perulangan for J sama dengan L0 to HI do itu ada 3N. Lalu di swap AI with AJ itu ada N langkah. I sama dengan I plus 1 itu ada 2N. Dan untuk swap AI with AHI itu ada 1 dan return I itu ada 1. Sehingga jumlahnya itu ada 6N plus 13. Nah, untuk big O-nya kita ambil pangkat terbesar dari N. Di sini 6N dan kita hilangkan konstantanya sehingga big O sama dengan N. Untuk base case quicksort,
Nah, untuk menentukan nilai running time kasus base case ini, kita asumsikan kita mengambil pivot secara random. Maka didapatlah kesimpulan bahwa pivot itu selalu berada di tengah elemen. Tiap pemanggilan rekursif array dibagi menjadi 2 sub-array dengan ukuran yang sama. Bagian sebelah kiri pivot itu lebih kecil daripada pivot dan sebelah kanannya itu yang lebih besar daripada pivot. Sehingga running time untuk base case adalah n log 2n. Untuk worst case quicksort, kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Hal ini menyebabkan pembagian menghasilkan up table kiri atau kanan yang berukuran 1 elemen dan n-1 elemen. Jadi pivot yang diambil itu adalah angka terbesar atau bahkan angka paling kecil dari tabel tersebut. Sehingga kita mendapat running time untuk worst case pada quicksort ini adalah big O n kuadrat. Untuk average case, kasus ini terjadi apabila pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Nah, terbayang ya. Untuk kompleksitas waktunya itu ada T average itu sama dengan big O n kuadrat log n. Jadi kita mengambil salah satu data untuk dijadikan pivot. Namun peluang dari setiap datanya itu sama gitu untuk dijadikan pivot. Nah, selanjutnya ada mixed-sort. Mixed-sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya terlalu besar. Algoritma pengurutan data mixed-sort ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian dan menggabungkannya kembali. Selanjutnya di sini ada ilustrasi mixed-sort. Itu ada data yang belum terurut, yaitu ada 38, 27, 43, 39, 82, 10. Data ini kita bagi atau kita pecah menjadi 2 bagian, yaitu 38, 27, 433, lalu 9, 82, 10. Nah, itu bagian pertama dan bagian kedua. Untuk bagian pertama, kita pecah lagi menjadi 38, 27, dan 433. Setelah itu, ini kita pecah dan kita concure atau kita selesaikan sesuai urutannya. Setelah itu kita merge menjadi 2738, artinya dia sudah terurut. Begitu juga dengan bagian-bagian lainnya, sehingga terbentuklah data yang sudah terurut yaitu 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82. Nah, di sini ada big O dari mixed-sort. Nah, ini ada contoh algoritma dari mixed-sort. Mari kita analisis untuk banyak langkah-langkah yang dilakukan. Nah, untuk pada bagian di sini, copy array A0NB itu ada 4. Di top down split merge B0NA itu ada 4. Lalu di bagian return itu 1. Di I-middle sama dengan IN plus I-begin per 2, itu I yang dimaksud di sini itu N log N. Lalu di top down split merge itu ada 4. Di sini juga ada 4. Lalu di top down merge itu ada 5. Ini masih lanjutannya. Di bagian I sama dengan I begin, J sama dengan I middle itu ada 2. Lalu di bagian for, K sama dengan I begin, K kurang dari IN, K plus plus itu ada 3N. Lalu di B, K sama dengan AI itu ada N. Di bagian I sama dengan I plus 1 itu ada 2N langkah. Di bagian BK sama dengan AJ itu ada N langkah. Di bagian J sama dengan J plus 1 itu ada 2N langkah. Sehingga jika ditotalkan 9N plus 2 dan kita dapatkan running time atau big O. Big O-nya itu N log N. Nah, selanjutnya di sini ada base case, worst case, dan average case dari algoritma sorting mixed-sort. Kompleksitas waktu untuk semua kasus dari algoritma mixed-sort ini adalah
big O, and log n. Hal tersebut dikarenakan dalam make search kita berulang kali membagi subarray menjadi dua bagian yang berukuran sama, sehingga jika kita menggandakan jumlah elemen n, kita hanya perlu satu langkah tambahan untuk melakukan pembagian. Proses penggabungannya dilakukan tidak berisi dua nice loop, sehingga dijalankan dengan kompleksitas linear, di mana ukuran array dan waktu penggabungan digandakan semua. Oleh sebab itu, upaya total yang dilakukan sama di semua tingkat penggabungan, sehingga memiliki n elemen dikali log 2n pembagian dan penggabungan. Hal itulah yang menyebabkan kompleksitas waktu dari make search itu big O and log n. Nah, di sini ada ringkasannya, yaitu kompleksitas algoritma dari tiap-tiap algoritma sorting yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di sini jenis algoritmanya bubble sort bisa dilihat untuk base case-nya itu big O n, worst case-nya big O n kuadrat, dan average case-nya n kuadrat. Untuk quick sort, base case-nya itu big O n log 2n, worst case-nya itu big O n kuadrat, average case-nya itu big O n kuadrat log n, lalu untuk merge sort-nya itu big O n log n, worst case-nya big O n log n, begitu juga dengan average case-nya big O n log n. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kompleksitas algoritma dari yang terkecil hingga ke terbesar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah quick sort, yang kedua merge sort, dan yang ketiga adalah bubble sort. Jadi itulah tadi pembahasan PR analisis algoritma dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.